Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Suara Iskandar dari kelas 2 D4 ITA. Kali ini kita akan melanjutkan tugas pada materi RESTful Web Service, di mana pada tugas kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi framework. Yang pertama, kita akan menjadikannya sebagai penyedia web service-nya untuk menggunakan RESTful-nya. Lalu yang kedua akan menjadi klien yang akan meminta request kepada web service, dan yang web service akan mengembalikan respon kepada web kliennya nanti. Di sini kita telah disediakan tabel, kita akan menggunakan tabel user ini. Di sini sudah saya buat, di sini sudah sama seperti yang requirement-nya. Tinggal nanti kita gunakan. Langsung saja kita membuat web service-nya web service RESTful-nya terlebih dahulu. Kita membuka yang klien ini. Oke, jadi di sini saya menggunakan keduanya yang sama-sama YBasic. Yang pertama akan kita lakukan yakni mengenerate model terlebih dahulu, mengenerate model usernya. Langsung saja kita jalankan localhost lalu res g. Nah, kita akan model generator. Kita generate user, kita preview, dan ini kita generate. Oke, jika sudah maka nanti model usernya akan dibuat seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita membuat model user, kita akan membuat controllernya. Jadi sebagaimana yang telah pada employee, kita menggunakan user controller.php. Oke, setelah itu kita menambahkan namespace seperti biasa. Dia adalah app controllers, lalu di sini dia class user controller, dia extends active controller. Oke, selanjutnya kita buat variabel globalnya public, dia adalah model class, terus kita mengambil dari user. Sini y/model/user seperti ini. Oke, jika sudah maka untuk controllernya sudah kita buat. Sekarang kita akan mengatur pada konfigurasinya. Pada config ini kita masuk ke web.php. Lalu yang pertama kita akan mengatur untuk parsersnya, di mana kita akan membolehkan JSON. Jadi di sini kita pada request, komponen request kita tambah parsers. Lalu tipenya juga array, dia application JSON, lalu isinya yakni JSON parser, web JSON parser. Ini kita save. Lalu terakhir pada URL manager ini, pada rules-nya kita tambahkan satu. Kelasnya adalah dia y, lalu res, lalu URL rule. Selanjutnya kita tambah lagi satu untuk controllernya, controller, di mana dia controllernya adalah user. Kita save. Harusnya sudah bisa. Saat kita jalankan, kita cek web user. Nah, maka akan tampil seperti ini, tapi dia user not found. Berarti ininya y/model ini app. Kesalahan saya, kita refresh dan nah, sudah berhasil. Nah, ini adalah respon XML-nya. Kita bisa lihat pada halaman web kita. Jadi ada 3 data, sebagaimana pada database saya ini ada 3 data user, dan semuanya ditampilkan. Jika kita ingin menampilkannya lewat Postman juga bisa. Di sini kita buat request baru, new HTTP request, tipenya GET karena kita menggunakan GET. Ini langsung saja kita copy, kita paste di sini, lalu kita send. Maka nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya dalam bentuk JSON. Bisa kita lihat ada ID user, username, PAUD key, password hash, password reset token,
created at, updated at, verification token, dan lain-lain. Jadi semuanya sudah berhasil kita ambil. Untuk web service-nya sudah selesai kita buat. Sekarang kita akan membuat untuk web client-nya agar nanti kita bisa mengambil data dari web service ini. Oke, mungkin yang web service saya tutup, kita jalankan yang web client. Jadi pada web client juga sudah saya buat untuk tabel usernya, tipenya sama, yang berbeda cuma datanya ini masih kosong. Oke, pada web client ini kita akan membuat CRUD-nya terlebih dahulu. Di client kita buat modelnya terlebih dahulu. Dan sebelum kita membuat CRUD-nya, maaf, ini G, lalu kita buat modelnya dari user juga. Kita preview, lalu kita create. Setelah itu kita buat untuk CRUD-nya. Modelnya adalah app model user. Lalu ini kita copy, kita taruh di sini, user search kita sini, dan controllers, user controllers. Lalu kita preview dan kita generate. Nah, di sini sudah berhasil kita buat, bisa kita lihat modelnya ada user dan user search. Lalu pada controllernya ada user controller yang berisi banyak data. Jika kita perhatikan pada web kita, lalu kita masuk ke user, ini datanya masih kosong, belum ada data sama sekali. Nah, di sini kita akan melakukan fetch API kita tadi yang dibuat pada web service, aplikasi RESTful-nya. Caranya yakni pada user controller ini kita akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama kita tambahkan untuk array data provider. Ini use array data provider. Yang kedua kita menambahkan HTTP client. Lalu yang ketiga kita menambahkan untuk JSON-nya. Jadi helpers JSON. Jadi array data provider, HTTP client dan helper JSON. Lalu yang akan kita ubah ini akan pada bagian indeksnya. Jadi pada data index di sini akan kita ganti beberapa hal. Ini mungkin pertama saya buat untuk client sama dengan new client. Kita membuat client terlebih dahulu, lalu base URL-nya. Di sini kita mengambil base URL dari aplikasi RESTful kita tadi, di mana URL-nya ini akan saya ambil dari sini saja. Dia web, lalu dia adalah REST. Nah, ini URL aplikasi tadi yang web kita, jadi localhost, lalu portnya 81. Dia ada dalam folder pemrograman framework REST/web. Lalu setelah itu, setelah kita buat client, di sini kita lihat setelah kita buat client kita akan membuat responsnya. Jadi kita buat saja response sama dengan client get request. Create request. Create request ini. Oke, jika sudah kita create request, lalu di sini kita tambahkan ada beberapa hal, yakni set URL, add headers, dan kita kirim. Pertama kita set URL, URL-nya adalah user, lalu headers-nya add headers-nya yakni content type application JSON, lalu kita send. Oke, jadi sudah untuk headers-nya dan set URL-nya. Setelah itu kita akan mendecode hasil kirimannya, mengambil data responnya. Jadi data kita akan JSON, karena yang dikembalikan nanti dalam format JSON.
Ini kita decode. Jadi karena yang dikembalikan adalah format JSON, maka akan kita decode, yakni kita ubah menjadi bentuk teks nantinya. Di sini dari response, lalu konten dari responsnya. Oke, datanya sudah. Selanjutnya kita buat untuk data providernya. Ini kita hapus. Kita pakai data provider yang ini. Dia adalah new array data provider. Seperti ini. Data provider, new array data provider, lalu ada all models dan pagination. Pertama, all models, di mana kita ambil dari data, dan pagination-nya di sini. Maaf, pagination-nya dia text size-nya 10. Kita ada yang salah. Di sini kita isi dengan koma. Oke. Sudah. Selanjutnya kita return merender ke index dengan mengembalikan data providernya. Ini kita hapus karena sudah tidak dipakai. Kita refresh, lalu jika kita tampilkan, kita refresh di sini, ini akan ada error, di mana errornya yakni all models data. All models data. Jadi kita lihat auto data array data provider pagination. Pagination pada pagination salah ketik, kita refresh. Nah sekarang search model, di mana filter model ini sudah tidak kita perlukan. Kita lihat view-nya user pada index.php. Di sini ada filter model, ini bisa kita komen saja karena sudah kita pakai. Kita refresh dan akan tampil seperti ini. Jadi bisa kita lihat datanya sama yang di respon tadi, ID 1, username, ada out key-nya, dan ada password hash-nya. Oke, karena datanya sudah berhasil tampil, artinya kita sudah berhasil membuat web service dengan menggunakan RESTful API, dan juga menjadi web client di mana kita fetch data dari API yang telah kita buat sebelumnya. Dari sini berarti sudah selesai. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.